Ntar nih nggak selesai. Kalau udah selesai udah enak. Tapi kalau nanti makan tanggung. Ya bentar lagi kan habis ini rombongan ya. Pencerahannya jangan di sini, kita di luar aja. Ya. Apa? Kenapa? Ya. Boleh. Ganti-gantian boleh. Pokoknya saya mau ibu sehat. Saya mau ibu usianya sampai 100 tahun. Bisa dampingin cucu-cucu sampai ke pelaminan. Ya. Bisa. Saya mau ibu praktekin ilmu RDAY, fokus. Buktiin kalau ibu di hari tua usia 60-an bisa cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Kasih modal anak-anak, mantu, cucu kasih modal. Kalau bisa berangkat haji sekeluarga akhir Desember ini. Hajinya visa furodah anak sama mantu. Bayar 2026, berangkat 2026. Oke? Sip, cair, terkabul. Tadi saya humor, jangan diambil hati ya. Saya tadi humor, jangan diambil hati. Bos, gue humor lah bos, jangan diambil hati loh bos. Alhamdulillah. Boleh. Yuk, rombongan. Vita, promosi Fit. Yuk, Fit. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagi yang mau langsung ya, langsung. Ya, langsung. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berada di seluruh Indonesia yang mau masuk grup saya di grup Devita Rangers. Silahkan gabung di nomor kontak 081-221-992-116. Pak, cariin kamar buat Vita sama suaminya 2 malam buat acara Minggu sama Senin. Yuk. Sekali lagi, bagi yang ingin bergabung dengan saya seluruh Indonesia dan dimanapun berada, silahkan hubungi kontak 081-221-992-116. Jadi Bapak dan Ibu nanti alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan guru kita Pak Haji Dwi Susanto dan bisa privat juga. Kita di sini dapat motivasi yang baik bagaimana hajat-hajat kita bisa kabul gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi silahkan gabung bersama Devita Rangers seluruh Indonesia yang dimanapun berada. Misalkan ada yang bertanya dari manapun boleh, nanti saya bisa kasih arahan, juga bisa dijemput di bandara ataupun dimanapun karena kita ada linknya semuanya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk itu semangat semuanya. Sekali lagi yang mau gabung dengan saya di Devita Rangers silakan hubungi di nomor kontak 081 221 992 116. Sekali lagi. Kelebihannya apa Fit kalau ikut Vita Ranger dibandingin ikut GG Travel, kelebihannya apa Fit? Oh iya, alhamdulillah yang di GG Travel yang juga mau masuk di grup saya silahkan bisa hubungin saya juga. Kelebihannya alhamdulillah di grup saya itu sangat aktif untuk kebaikan. Jadi di sini saling memberikan motivasi gimana caranya mudah untuk hajat-hajat kabul gitu. Gitu Pak Haji. Ya. Kalau di grup saya dibimbing. Oh iya. Tamu-tamu nanya. Ya, kalau di grup saya tuh alhamdulillah
setiap pertanyaan saya bimbing. Terus juga apabila mau masuk ke grup saya itu saya jelaskan semuanya. Jadi di sini diarahkan yaitu supaya sedekah subuhnya tidak bolong, sholat qobliyahnya tidak bolong. Jadi memotivasi utamanya juga untuk diri saya dan semua yang anggota di sini juga tentunya pastinya ketemu dengan guru kita Pak Haji Dwi Susanto seperti sekarang ini gitu. Grupnya di blok apa enggak, Fit? Enggak, alhamdulillah grup Oh. saya terbuka yang jelas. Alhamdulillah di grup ini utamanya kan karena kita harus menjalin 18 sifat ya. Jadi nggak boleh komen gitu. Jadi silakan nanti bisa mudah untuk ketemu Pak Haji. Bisa langsung berdatangan ke sini privatnya gitu. Ada yang mau tanyakan ibu-ibu bapak-bapak? Ya, pokoknya intinya gini. Di grup nanti bisa nanya, nanti dibimbing, diarahin dari A sampai Z. Ya, diarahkan nanti. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mau privat, nggak berani nanti ditemenin sama Vita sampai sini. Iya. Didampingin gitu aja. Gitu. Dijemput, nanti kita ada tim-timnya gitu. Misalkan yang dari manapun, yang di seluruh Indonesia, misalkan yang ada di luar Jawa atau di Sulawesi, itu bisa pasti dan aman nanti nyampe ke RDAY. Jadi yang berminat hubungi di HP nomor berapa, Fit? Jadi yang berminat silakan hubungi di nomor kontak 081 221 992 116. Ulangi lagi, Fit. Silakan Bapak Ibu. Di HP nomor Di 081 221 992 116. Oke. Ada lagi, Fit, yang mau disampaikan? Ya gitu aja, tetap semangat. Alhamdulillah, pokoknya kita jalani bersama-sama di sini dengan wasilahnya ilmu RDAY. Insya Allah semuanya pasti kabul, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo nginep 2 malam ya? Malam ini sama malam besok kan acaranya Minggu sama Senin. Siapin kamarnya 2 malam. Yuk. Ya. Dibawa anaknya buat acara besok. Suruh bolos. Ya. Yuk, mic-nya mana? Bapak nama. Nama Rokib, Pak. Rokib. Iya. Malaikat. Tinggal di mana? Indramayu, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya kerjanya ada di Sapam, Pak. Sapam, siapin kamarnya buat Pak Dedi. Udah, 2 malam. Malam ini sama malam Senin. Terus Bapak RDAY hajatnya apa? Hajatnya apa ya? Kesini sama siapa? Sama istri saya, Bu. Oke. Bapak kapan terakhir nenen sama istri kalau boleh tahu? Ya nenen sih kadang-kadang Pak ya. Kalau suka lu nenen, kalau nggak suka udah diem aja. Bukan kalau suka nenen, kalau nggak suka dilepehin. Kapan terakhir nenen kalau boleh tahu? Ya udah seminggu selalu lah Pak. Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Istri suka tengah nawarin Pak. Nawarin ini gimana? Ya ini nenen dulu aja. Bapak mau gak? Ya kadang-kadang mau sih. Mau gak Bapak kalau nenennya tiap hari saya sabdain? Mau lah. Akhir tahun ini berangkat umroh. Amin. Iya nenen. Terus nenen tiap hari. Bisa gak sehari 2 kali? Ya pengen mah bisa Pak. Hah? Pengen bisa lah. Bisa ya? Iya. Oke, praktekin ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran bisa gak? Bisa Pak. Oke, sholat taubat bisa gak? Bisa Pak. Sholat badiah qobliyah bisa gak? Belum ngelakoni Pak itu. Belum melakoni sholat itu. Nah sekarang ke RDAY apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya saya itu tahajud, hajat Pak. Sholat itu, tobat udah saya itu. Sekarang hajat Bapak apa ke RDAY? Hajatnya saya itu
Mau bunuh diri apa enggak? Janganlah Pak. Atau mau dibunuh? Apa? Ya hajatnya aja saya sedekah aja Pak. Hah? Sedekah itu. Oh ya, kaya raya. Maklum Bu, namanya suami rata-rata blow on Bu. Ibu nggak salah pilih suami blow on kayak gini Bu. Mau cukur brengos. Yuk sebelahnya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama Dedi Eka Diana, tinggal di Cipondo Tangerang Pak Haji. Ya. Pekerjaan pensiunan Januari kemarin Pak Haji. Sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya tidak ada, di rumah kosong Pak Haji. Ya, di rumah tinggal sama siapa aja? Tinggal sama istri sama anak. Oke, kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Minggu kemarin Pak Haji. Jauh benar. Kenapa nggak nenen setiap hari? Kesulitannya apa kalau nggak nenen setiap hari? Kesulitannya apa? Takutnya istri saya kecapean Pak Haji. Emang nenen capek? Bapak lihat deh, orang yang miara tuyul kaya raya gak? Iya Pak Haji. Hobinya tuyul apa? Nenen. Nenen, ya kan Bu? Anggap aja Bapak saya jadiin tuyul. Iya Pak Haji. Nah gitu, jadi nenen wajib ya. Iya. Bisa tiap hari? Bisa Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk sebelahnya. Nama. Ini sekarang pelajaran nenen dulu ya. Jangan pindah mata pelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Gugum dari Bandung. Ya. Pak Haji, saya datang ke sini awalnya memang lihat dari YouTube ya. Hajat saya datang ke sini tuh ingin lunas hutang Pak Haji. Apa? Itu aja. Lunas hutang. Lunas hutang. Ya, Hutangnya berapa? sekitar 3M Pak Haji. Buat apa dulu utang segitu? Dulu saya supplier sayur buah. Saya kan dari Bandung ke Purwakarta Karawang. Cuman waktu itu pembayarannya kontrabon. Terus di Cikampek antara Karawang Purwakarta itu ada dibuka lebih cepat pasar induk gitu. Jadi yang apa catering yang saya supply kontrabon ini dia belanja sendiri ke Cikopo itu, tapi uang Ke pasar saya, induk. Iya, ke pasar induk Cikopo itu. Nah, uang saya yang kontrabon itu nggak kembali gitu, Pak Haji. Nah, sebagian modal saya itu kan ada investor juga. Pada saat saya udah nggak jalan, itu kan fee harus tetap berjalan tuh. Akhirnya saya harus cari pinjaman dan lama-kelamaan tidak ada penghasilan, fee berjalan, ya akhirnya terus membengkak gitu. Ya, jadi sekarang hajatnya utang lunas ya. Utang lunas. Boleh, Pak Haji. tadi ajarin ya. Yuk, Siap. Ibu mic-nya. Ya, sama ya. Oke, yuk sebelahnya. Tan, lo ngapain keluar sini aja lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis sama ibu saya, Ibu Puryati dari Cilacap. Lu makan nasi uduk dulu, gue beliin nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk pegang. Ya, nama ibu siapa? Ibu Lilis. Sama Lilis, tinggal di mana? dari Cilacap Kesini sama siapa? sama ibu. Sama ibu-ibunya mana? Ini. Oh iya, kok gemukan anaknya? Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Oh iya, di rumah ibu tinggal sama siapa? Saya sama suami, Sama siapa lagi? sama anak. Kalau ibu sama adik. Oh iya, hajatnya apa? Pengen lunas utang sama kebeli rumah. Oke, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Mardia, tinggal di Tangerang Cipondo. Ya, Tadi kesini sama siapa? Sama suami Pak. Oh iya. Tadi hajatnya belum diomongin. Oh iya, Jadi blow on ya suaminya ya. Hajatnya ya itu hutang lunas semuanya gitu Pak Haji. Utang lunas. Iya, sama mau beli. Emang utangnya berapa? Utangnya ya hampir berapa ya? 700-an. 700 juta ya. Iya, Sehari-harinya apa kegiatannya? Saya ini PNS guru.
Oh iya. Jadi Sekarang SK-nya udah di sekolahin belum? iya sudah itu Alhamdulillah istri kreatif. Bersyukurlah makanya suami yang punya istri jadi kreatif. habis Pak Haji jadinya. Untuk hariannya jadi nggak ketutup gitu. Boleh tadi ajarin ya. Iya. Yuk Ibu, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah dari Indramayu. Indah banget. Badannya bohai. Indahnya badannya bohai and montok. Kesini sama siapa Indah? Sama suami saya tuh. Suami yang pojok? Iya. Oh iya. Sehari-harinya jualan nasi. Di rumah, di kios, di pasar? Enggak, di Bundaran Patrol. Di Bundaran Patrol. Iya. Indramayu. Ada gak pelanggan nasi uduk namanya Agung? Yang suka makan di Indramayu namanya Agung. Ya nggak tahu, saya mah di Sumur Adem. Suster gue saya mah di Sumur Adem. Suster gue namanya Agung. Suster gue orang Indramayu namanya Agung. Suka beli nasi uduk. Saya mah namanya nasi Agung. biasa. Apa? Warteg. Oh warteg. Iya. Tapi waktu dulu kan kesini privat apa tuh manjur. Ya. Alhamdulillah ada terkontrol. Sekarang juga harus lebih manjur lagi. Orang saya kesini kena gatal-gatal. Oh iya? Iya. Apanya yang gatal? Semuanya badannya. Alat kelaminnya? Ya iya semua. Udah digaruk apa belum? Ya digaruk ya dikasih. Nanti saya kirim tim penggaruk. Kasih air panas apa, tapi suami saya nggak percaya. Karena suami saya enggak. Cuman saya sama cucu yang gatal, kalau masuk gatal. Oke. Kata suami saya tuh, kata supir, Bu, kenapa kok warungnya nggak buka-buka? Saya buka dari pagi masak. Kalau masuk saya kan gatal. Jadi saya langsung ayo ke sana aja ke Pak Dwi. Gitu. Ya, gampang lah. Iya. Nanti obatnya supaya nggak gatal nih berlaku semuanya. Iya. Ibu cari celana dalam ibu yang bekas pakai, digantung di atas lebih tinggi dari kepala ibu. Boleh di internet, boleh di sawang-sawang, boleh di itu lubang mata angin. Iya. Ditaruh di atas lebih tinggi dari kepala, celana dalam ibu yang bekas pakai. Iya. 2, ibu cebok alat kelamin ibu selama 9 hari. Ibu siramin di warung. Iya, depan warung. Iya, saya udah dilakuin begitu. Jadi tapi harus 9 hari. Iya, 1 minggu tuh saya tuh alhamdulillah bisa nabung 2 juta. Iya. Selama gatal tuh tabungannya dimakanin sama cucu. Tapi Ibu tahu gak obatnya gatal? Gak tahu. Garuk-garuk. Oh ya iya, kalau digaruk-garuk itu udah diuji coba di lab bahwa kalau gatal obatnya cuma 1, garuk-garuk. Yeah. Jadi semua badan tuh enggak ada. Jadi garuk. Sampai nanti mau telanjang, Pak. Hah? Sampai mau telanjang. Telanjang dulu sekarang. Enggak mau. Sekarang enggak di sini malah. Oh iya. Ya jadi gini. Nanti ibu paksain minum air rendeman alat kelamin suami. Jadi alat kelamin suami direndam pakai rantang, ibu minum. Jadi obatnya itu namanya antibiotik. Oh gitu. Sama cucu juga? Iya, diminumin. Kebetulan alat kelamin suami tuh manjur banget. Kalau memang ibu sembuh, cucu sembuh, nanti ibu buka pengobatan di depan pakai papan nama. Dijual air rendeman. Nah, ya. Suami. Buat internal kita aja. Iya. Bisa? Bisa insya Allah. Praktekin ya. Iya. Yuk, jadi terangin bos. Saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAI, Al-Muzamil dan surat Fatir. Terangin bos. Bapak sekalian, ada 2 hal yang menjadi pijakan kita untuk evaluasi diri. Kalau kondisi kita usahanya merosot, menurun, nyaris pontang-panting, itu kita diingatkan oleh Allah di surat Fatir ayat 29. Itu mengingatkan
mengingatkan kita semua untuk evaluasi. Kenapa kita menjadi seperti sekarang ini? Allah secara langsung mengingatkan kita. Gimana bunyinya surat Fatir? Kenapa ini menjadi pengingat kita untuk evaluasi diri? Kenapa kita sudah mengabdi kepada negara mulai dari umur 20 tahun sampai pensiun usia berapa Bapak? 60 tahun. Berarti 40 tahun mengabdi kepada nusa dan bangsa. Tetapi di ujungnya malah semuanya sekolah nggak lulus-lulus. Nggak pinter-pinter. Sudah pensiun, sudah waktunya wisuda, masih sekolah lagi aja. Iya, masih sekolah. Ini kita evaluasi. Kenapa? Allah menyitir di dalam surat Fatir ayat 29, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang apa? 3 orang ini dijamin oleh Allah usahanya tidak akan bangkrut. 3 orang yang melakukan 3 hal ini, di ujung ayatnya Allah menyampaikan bisnisnya, usahanya, aktivitasnya, baik sebagai PNS, sebagai pengusaha, satpam, pedagang nasi, warteg, itu akan terus meningkat, terus menghasilkan keuntungan. Den, beli nasi uduk dulu Den. Tuh, langsung cair nasi uduknya. Tijarohnya, kata Allah, tijarohnya itu lan tabur. Penutup ayat itu adalah lan tabur. La, tidak akan tabur, tidak akan merugi, tidak akan bangkrut, tidak akan mengalami kemunduran, tidak akan mengalami ketertipuan. Suaminya, anaknya, Tanti. Apa itu yang harus kita lakukan? Cukup gak sama teman-teman YouTube? Kalau ternyata kita sekarang ini pakai telur, pakai bihun, pakai tertimpa oleh gorengan ada gak? Kemerosotan, beli Den. Kita tertimpa oleh kerugian, kita tertimpa oleh kebangkrutan, maka kita evaluasi apakah 3 ini kita lakukan apa tidak. Apa itu? Kata Allah, dan 3-tiganya ini menjadi satu kesatuan. Kalau Pak Haji, dan ini menjadi rangkuman ilmu yang Pak Haji sampaikan selama ini kepada kita semua. Terangkum di dalam surat Fatir ayat 29. Rangkumannya itu. Kalau Pak Haji masih toleran, masih suruh milih 3 hal ini, boleh salah satu diekstrimkan. Kalau di Al-Quran enggak. Kalau di Al-Quran di ayat ini satu kesatuan, karena penghubungnya bukan au, bukan atau, tetapi wa, dan. Kalau dan itu berarti menjadi satu kesatuan. Apa itu? Yang pertama, innalladzina, inna, sesungguhnya, pasti, niscaya, aladzina, itu kalau bacanya pakai tulisan Latin, coba dicek di tulisannya A L, ane double, Allah, A L L A D Z I N A. Bacanya apa? Jadi zal itu tulisan Latinnya DZ. Nah, the, bukan di tapi the. Jadi kalau dibaca jadi alat zina. Nah, bacanya yang betul adalah aladzina. Orang-orang yang, artinya itu. Sungguh pasti orang-orang yang, satu, yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengilmui Al-Quran, yang baca. Satu.
Apakah ini sudah kita lakukan kemarin-kemarin pas kita jaya sibuk menyetori sayur, setor buah ke sana kemari, kita jadi satpam dengan gagahnya, kita jual nasi ini, kita lupa dengan baca Al-Quran. Apakah ini kemarin seperti itu? Kalau iya, berarti kita evaluasi. Yang kedua, jadi bukan 1, 2, tapi baca Quran. Dan baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, dan aqimus sholah, menegakkan sholat. Sholat ba'diyah, qobliyah sebagai penyeimbang terbang kita, jalan kita, menjalani kehidupan, menjalani bisnis ini adalah ba'diyah, qobliyah, penguat sholat-sholat yang lain. Kemudian sholat tahajud. Kita lakukan enggak? Kalau enggak berarti kita, makanya usaha kita tabur, bukan lan, tapi tabur. Rugi. Melemah. Yang ketiga, wa angfiku mimma rozakna. Yang menginfakkan, bersedekah. 3. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, dan sholat, 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 dan sedekah, 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 sedekah. Bahasa Indonesia, Al-Quran yang ada Latinnya. Ya. Iya, ada aja solusinya pokoknya. Iya. Jadi ini dulu ya, ntar jelaskan. Jadi kalau 3 hal ini kemarin ternyata tidak kita lakukan dengan disiplin, dengan istiqomah, dengan konsisten, maka tidak salah kalau kondisi kita sekarang itu tabur, merugi, bangkrut, mentok. Jadinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, caranya bagaimana akhirnya? Caranya supaya kembali lagi Allah mengajari di ayat yang lain, di surat yang lain. Gimana caranya? Karena itu sudah menjadi kesalahan kita. Kita baca Qur'annya lemah, buka aja enggak, lupa naruh Qur'annya di mana, berdebu, sholatnya tidak ditegakkan, ba'diyah, qobliyah, tahajud juga tidak, sedekahnya juga lupa karena terlalu banyak uang, malah lupa sedekah. Kalau itu kita lakukan, maka diingatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Apa kata Allah? Kalian pasti akan dilipat gandakan hartanya. Tidak diberi. Kalau diberi sekali. Nih. Ini kata Allah, wa yumtidkum bi amwal wa banin. Pasti, niscaya aku lipat gandakan, aku tambah harta kalian. Jadi kalau menurun berarti kan tidak ditambah. Karena itu manjurnya doanya malaikat subuh. Karena kita tidak sedekah subuh. Orang yang sedekah subuh didatangi malaikat, didoakan Allah, ganti harta yang disedekahkan oleh orang ini, yang bersedekah subuh ini, dengan berlipat ganda dan barokah rezekinya. Didoakan oleh malaikat. Yang tidak sedekah, sama didoakan malaikat yang lainnya, yang satu, berdua datang, melihat orang yang bersedekah dan yang tidak. Yang tidak doanya sama, manjur.
Nah ini menimpa kepada Bapak Ibu yang alami sekarang. Apa doanya? Allah binasakan, lenyapkan, tidak berkah harta orang-orang yang tidak mau sedekah, yang pelit untuk sedekah. Hadisnya dibuka ada. Jadi datang dua malaikat, yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satu mendoakan orang yang tidak bersedekah. Subuh. Doa malaikat kira-kira manjur enggak? Manjur. Nabi saja ditawari oleh Jibril karena disiksa oleh dimusuhi oleh kafir. Ya Rasulullah, apakah mau aku angkat gunung Uhud ini untuk menimpa mereka? Enggak mau Rasulullah. Evaluasi kita, harta kita. Nah, kita akan dilipat gandakan harta kita oleh Allah. Caranya gimana? Karena ini sudah mengganggu kita, sudah terjadi pada kita, maka kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai 12 nanti dibaca. Apa itu? Kita disuruh untuk mohon ampun. Jadi kenapa Bapak dan Ibu sekarang ekonominya di bawah rata-rata? Karena Bapak dan Ibu nggak pernah minta ampun sama Allah. Jadi udahlah. Dulu suka gibah, lupa. Dulu suka ngomongin orang, lupa. Dulu suka jengkel sama pasangan, lupa. Nah coba sekarang diganti jadi mohon ampun. Dengan cara sholat taubat. Lanjut. Jadi caranya apa? Itu mohon ampun. Kata Allah, kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti melipat gandakan uang kita. Pasti melipat gandakan harta kita. Ada 5 mestinya. Tapi yang kita tekankan 1 ini aja dulu. Karena lainnya ngikuti. Ada 5 itu di satu rangkaian ayat itu 10. Itu adalah caranya mohon ampun. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tuh. Yang 18 yang itu kita bersihkan dengan cara mohon ampun. Mohon ampunnya dengan cara sholat taubat. Dari maghrib sampai isya wajib 18. Ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur 50. Dicicil. Kalau yang 18 itu ibarat kita membersihkan rumah, nyapu. Yang 18 itu sapu rutin rumah kita setiap hari. Halamannya disapu rutin setiap hari. Tapi kalau yang sudut-sudut itu yang 50. Bersihin, gosoknya lebih. Karena sifat itu sudah mengendap di hati kita. Jengkel, mikir, komen, ngeluh. Itu diniatkan, dibersihkan dengan sholat tobat yang lebih banyak. Gimana? 1 niat, 1 salam, 1 niat. Satu-satu mulai dari nomor 1. Saya niat sholat sunat tobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan sifat gundah yang ada pada diri saya. Allahu Akbar. 1 gundah, 2 gelisah, Allahu Akbar murung. Nah dari yang diterangin Bapak nih, dari Bapak bertiga, Ibu ber-6, ber-5, ada gak yang masih gak mudeng diterangin Bapak tadi sebelum kita lanjut? Boleh nanya pakai mic. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Pak, rumah saya ditutup Pak jalannya. Ditutup, saya itu nggak bisa jalan. Jadi makanya jalannya itu di belakang Pak.
Motor gak bisa masuk Pak saya tuh. Jadi tutup semua saya. Pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, ya itu namanya sih saya tuh, tangga saya tuh Pak, jalannya jangan ditutup, jalan saya kemana? Pak, Bapak nanti lihat YouTube saya pasien nomor berapa tadi tuh yang dari Bekasi? 2 apa nomor 3? Nomor 3, Bapak lihat YouTube saya yang nomor 3 tadi, pasien saya nomor 3 yang dia sedekah 10 juta. Waktu dia datang kemari, Pak Haji, rumah saya nggak ada jalannya. Apa saya jual rumah saya ke perumahan? Jangan, jangan dijual. Jangan. Nanti perumahan kasih jalan buat kamu. Iya. Itu saya ngomong begitu, saya sabdain Pak. Iya. Alhamdulillah tadi dia testimoni di sini, Iya. sedekah 10 juta, rumahnya udah ada akses jalannya. Amin. Nah Bapak tinggal begitu, nanti Iya. pasti ada akses jalannya. Yang penting Bapak berani gak nenen sama istri buka jalan dengan nenen, nanti jalannya terbuka. Pulang dari sini bisa gak tiap hari nenen? Bisa lah. Hah? Bisa kalau nggak ada kesibukan saya itu. Harus bisa, nggak Iya. ada bisa lah, nggak Iya. bisa. Harus bisa, Harus bisa. harus bisa. Nanti Iya. kalau udah ada akses jalan, nggak usah nenen lagi. Nanti kalau ditutup, nenen lagi. Iya, paksa terus ya Pak ya? Iya dong, Iya. nenen. Iya, nenen Kebanyakan Bapak kalau nenen ditawarin sama istri atau Bapak yang minta? terus. Ya kadang-kadang saya yang minta, kadang-kadang nawanin istri saya itu Pak. Kalau Bapak minta dikasih gak sama istri? Kasih Pak. Alhamdulillah. Bapak yang nenen, saya yang bersyukur. Oke, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Ayo. Tadi yang penjelasan yang untuk 50 kali itu bagaimana ya? Apa? Sholat yang 50 kali. 50 kali salam, Oh, iya. ibu sholatnya dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari mau tidur sampai bangun tidur. Iya. Bisa? Bisa ya. Ya, yuk. Ayo bos. Tadi sama yang untuk sholat taubat itu. Sholat tobat enam. wajib 18 dari maghrib sampai isya wajib. Itu tuh Lah dari bangun tidur sampai mau tidur 50 wajib. Jadi totalnya sholat tobat 68 kali 68 sehari. kali. Lihat kalau Bapak nggak bangkit. Lihat kalau Bapak nggak cair 10 miliar. Bohong. Kok gitu Pak Haji? Amin. Karena udah janjinya Al-Quran begitu. Jadi Bapak tinggal sholat tobat. Kedua nih. Bapak pokoknya sama Ibu setelah udah jadi anggotanya RDAY. Bapak sama Ibu wajib sifat 18 nggak boleh ada. Bisa gak tuh ngilangin sifat 18? Susah gak? Enggak lah, kan belum dicoba. Bisa lah ya, terutama jengkel. Kepancing jengkel atau mancing jengkel, jangan dulu. Ya, terus ada lagi? Ayo, Ibu apa? Nggak apa-apa, bebas nanya. Sambil saya nunggu nasi uduk. Ayo, ayo, ayo. Saya mau makan nasi uduk bareng-bareng. Assalamualaikum, saya mau nanya. Ya. Itu rumah paman saya kan mau dijual. Harus ibu yang beli, harus ibu yang Iya, milikin. pengennya tuh saya yang beli gitu. Bisa. Amin. Ibu kapan waktu sekali aja minimal. Remes alat kelamin ibu, tempelin di temboknya itu sambil ibu pura-pura main. Jadi milik saya. Jadi milik saya. Nanti jadi milik ibu. Amin. Di depan itu ada jalan lumayan. Kalau saya kan gak ada jalan rumah saya. Ibu remes dulu alat kelamin, tempelin di dindingnya. Bisa gak sekali aja? Bisa, Bisa. bisa. Ibu remes dulu 9 kali. Ibu tempelin, plepetin. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Bu, dulu saya awalnya tidak punya rumah. Dulu awalnya saya tidak punya rumah dan ngontrak. Alhamdulillah sekarang saya punya 1000 meter. Nah, ibu juga harus begitu. Bisa? Bisa. Dulu saya nggak punya mobil. Sekarang alhamdulillah ada Robicon, ada Hammer, ada Velfire, ada Alphard, ada Land Cruiser. Ayo ibu praktek. Ibu remes, tempelin ke tembok ya. Iya. Meledak gak tuh tembok? Meledak. Tapi Pak, itu suami saya tuh kalau ngaji tuh ngantuk terus, gimana itu Pak? Gampang Bu, kalau dia mau ngaji, Ngantuk ibu terus. telanjang bulat di depannya bapak. Nggak mungkin dia ngantuk.
Sampai cucunya tuh katanya, oh kakek ngantuk terus. Gampang, alat kelaminnya kakek bisa gak dikaretin pakai karet gelang? Ah? Iya nggak tahu bisa nggak. Alah kan belum dicoba. Iya nanti bisa insya Allah. Bisa ya, dikaretin ya. Ya. Dikaretin ya. Iya, mau gak Pak? Wah, bisa buntung. Ya Allah, dia mah. Pengen kaya dia Pak. Apa? Pengen kaya dia tuh mau. Iya, mau aja ya. Pak, Bu, mau saya, Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY. Saya kasih bonus akhir tahun ini kita berangkat umroh bersama-sama gratis. Mau gak? Ya udah paksain. Kedua bonusnya 2026 Bapak dan Ibu saya berangkatin haji visa furoda. Mau gak? Iya suami istri. Saya juga kesini bilang sama saudara. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya? Mic-nya mana? Saya mau bilang ya sama itu tetangga tapi kan banyak yang komen jadi, oi mau kemana? Mau itu apa undian apa ya? Umrah. Oh ya itu. Kata suami saya mau ke sana katanya mau ke Jakarta undian umroh. Ternyata di sini tawarin ya, alhamdulillah. Iya, saya tawarin ya umroh gratis. Suami, istri dan anak. Amin. Ya. Amin. Akhir tahun ini Desember 2025. Amin. 2026-nya berangkat haji gratis visa Amin. furoda. Ibu tinggal bikin paspornya aja. Amin. Bisa? Bisa. Iyalah, paksain. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Mau so dapat hadiah. Alhamdulillah. Iya. Ibu yang praktekin, ibu yang dapat pahala, kita yang boncos. Enggak lah, semua bahagia. Ibu dapat pahala, bapak pahala, masuk surga. Saya juga. Yang penting bapak dan ibu senang. Jadi sekarang setelah saya kasih hadiah, bapak dan ibu termotivasi gak meraktekin ilmu RDAY? Iya dong. Jadi bangun jam 00 bisa. Harus mandi dari ujung pala sampai ujung kaki, namanya mandi taubat. Itu kalau mandi mukanya aja badannya. Sampai kepala. Mukanya tuh. Nggak boleh Pak, harus sampai kepala. Namanya mandi taubat. Bapak sampai kepala. Terus alat kelamin Bapak juga mesti digosok sampai 99 kali. Kalau lebih manjur lagi sampai 1000 kali. Saya mau bikin Haji Marco ketawa, soalnya lama dia nggak ketawa-ketawa. Laper, nasi uduknya lama benar. Karena ada waktunya dia makan, ntar malam waktunya nenen. Ini waktunya makan nasi uduk. Jadi bapak dan ibu wajib mandi taubat. Jadi kalau kita dulu bilangnya mandi jam 00, nggak boleh. Mandi taubat dah gitu aja dah, biar gampang. Pakai pandan 9 lembar. Gosok, keramas, sambil ngomong. Pasti 2025 saya berangkat umroh. Pasti saya 2025 kepilih berangkat umroh. Pasti 2025 saya kepilih berangkat umroh gitu. Karena Mbak Rati bilang, Ji cariin dong 400 Ji, 200 laki, 200 perempuan. Anak yatimnya 400. Ya Mbak, nanti saya yang nyortirin Mbak. Nah nanti kita sortir. Yang mana yang alat kelaminnya kotak berangkat. Yang lonjong tinggal. Harus kotak. Harus kotak. Iya. Di Tangerang ada tahu namanya bakso kotak. Di Tangerang. Tuh kan ketawa. Gue seneng lo ketawa. Dari tadi sedih. Ntar nasi uduknya datang. Ada lagi? Saya Pak Haji. Ya. Mengingat karena utang saya udah sekitar 700, akhirnya saya berinisiatif menjual rumah Pak ya. Jangan. Mau gak utangnya saya yang lunasin? Tapi Bapak praktekin ilmu RDAY. Siap Pak Haji. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz.
Iya. Pak Haji. Sholat tobat nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Utang lo gue yang lunasin, wasilahnya uangnya Haji Marco. Iya. Gue tenang lah ketawa, lu dari tadi ketawanya mahal. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Jadi utangnya Haji Marco yang lunasin ya. Mau gak? Hah? Oke. Soalnya dia kalau nggak ada suaranya. Karena nasi uduknya turun. Downgrade. Iya, gue dengar kerukus. Iya. Nasi uduk, lalap, jengkol sambil makan nasi uduk, pegang main gubrak. Ini acara apa sih? Dari tadi isi ketawa mulu. Ya bos, yuk nanya. Ini Pak Haji, Ibu kan nggak bisa jalan Iya. karena saraf kejepit udah parah. Gimana ya Pak Haji biar bisa? Suami punya gak? Ada. Rendam alat kelaminnya suami sama bijinya pakai rantang, airnya yang dirantang diminum paling lama 9 hari, ibu nanti bisa lari. Mau gak? Nah jadi alat kelamin suami direndam, jangan di gelas ya, kalau di gelas nggak muat kan lubangnya kecil. Pakai rantang. Kalau pakai ember kegedean. Kalau pakai baskom kedalaman. Oh sama biji-bijinya ya. Jadi direndam sambil ibu ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho. Jadi suami suruh duduk begini nih, maju begini. Kok Pak Haji apal? Ya kan gue pakarnya. Rantangnya deketin. Bismillahirrahmanirrahim, goyak. Terus diminum sama ibu sehari 3 kali selama 9 hari. Paling lama 9 hari, kadang baru 2 hari langsung sembuh. Baru 3 hari sembuh. Pak Haji, ibu-ibu sudah sampai ini. Mana mic-nya? Mik. Jadi ibu-ibunya kalau habis minum itu sampai keluar bunyi. Gue seneng nih dia kan. Dari tadi gue nungguin dia. Gak ada suaranya. Aduh, jadi awalnya sebelum dia ada suaranya perutnya dulu. Ada suaranya kerukus. Jadi Pak Haji, kalau saya rendam alat kelamin suami kayaknya suami nggak mau Pak Haji. Jadi maunya gimana? Gimana kalau saya emot alat kelamin suami? Setuju gue. Itu yang bikin ibu awet muda. Usianya lebih muda 30 tahun dari yang sekarang. Usia ibu berapa sekarang? 38. Seperti usia ibu 18 tahun. 13 tahun Pak Haji. 8 tahun. 12 tahun. Hah? 61. Berarti diskon 30 tahun seperti ibu usia 31. Mot aja bu langsung. Kau tahu pakar-pakarnya ada di dalam sini bu. Nggak usah disebutin namanya. Ini kita pakar-pakarnya semua. Pak Haji, itu rambutnya. Mana mic-nya? Itu rambutnya tuh Pak Haji tuh. Iya. Siapa namanya? Kasihan hadir. Humor. Biar nggak ngantuk. Terus? Ada lagi pertanyaan sebelum nasi uduk datang? Ya ini Pak Haji, saya karena pernah lihat di YouTube, saya coba jalanin yang bangun 00. Senyum. Ya, senyum. Mandi. Tahajud. Iya, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Nah itu kebetulan waktu itu saya hanya kuat sampai 3 juz ya, mungkin belum terbiasa. Boleh. Baru 7 hari. Bisa gak ditingkatin? Sakit. Ya kemarin sempat sakit dulu gitu, jadi sempat berhenti dulu, diterusin aja barangkali ya itu. Iya. Bapak paksain baca Quran, nanti bonusnya dari saya umroh sekeluarga, mau gak? Amin. Udah gitu. Ya. Bonusnya saya berangkatin haji 2026 visa furodah, mau gak? Amin. Ya udah, baca dah, praktekin. Ya. Iya. Saya lagi nyari tumbal kurang 10. Iya, terus ini juga. Nah, beda men ketawa.
Ada lagi? Ya terus ini kan kebetulan yang hutang saya ini Pak Haji, kalau ada beberapa yang masih sesuai kemampuan saya gitu ya. Tapi ini kebetulan yang kakak kandung sendiri nih, ini luar biasa nagihnya. Nah saya tuh ada tanah, saya lihat YouTube Pak Haji pernah nyoba alat kelamin digosok terus ditempel di tanah. Itu sudah saya coba sekitar sebulan yang lalu, tapi masih belum. Kelamaan Pak, yang lebih cepat alat kelamin Bapak tempelin di tanah. Waduh, oh iya. Bisa gak? Ya, pengalaman. Coba yang benar, yang Ya, benar. pengalaman. Yang benar, yang benar. Yang benar itu cari lubang kepiting langsung dimasukin ke dalam. Nanti pasti tabut dapat kepiting. Ini acara apa ini? Pak, udah jangan dijual. Bapak utangnya yang lunasin kita. Nih kita yang lunasin. Haji Marco tunai bayar. Mumpung Soalnya Haji kan Marco belum ketemu nasi uduk. Kalau udah nasi uduk berubah pikiran ya. Soalnya ini kan Pak Haji yang kakak kandung kakak istri ini, dia kemarin juga hari Kamis datang katanya saya nggak mau tahu di akhir bulan minimal 20 juta katanya. Gitu. Pak, Bapak ini kan masih tanggal 23. Masih ada kesempatan Pak 7 hari. Bapak praktekin dulu ilmunya RDAY dulu. Nanti kalau bisa Pak, semuanya dilunasin. Ya hanya 20 juta. Kok gitu Pak Haji? Ceritain waktu Haji Marco meraktekin ilmu RDAY dari Januari sampai Juli 7 bulan. Enggak terkabul yang gede. Yang kecil-kecil terkabul tapi yang gede lama. Apa yang dipraktekin sama Haji Marco bisa cair yang gede banget? Coba tuh cerita. Ya, ketika bulan Juli itu kan dari Januari udah hampir 7 bulan. Istri saya udah mulai nyanyi. Pak ini udah hampir habis nih Pak 7 bulan. Kok belum terkabul? Saya bilang Mas sabar lagi proses. Biasa bini ngomong mulai akhirnya saya juga makan dong, datang ke sini kata Pak Haji Marco ngapain lu pagi-pagi ke sini udah datang ke kandang udah muka berak. Mukanya saya bilang muka berak karena mukanya cemberut. Cemberut ya. Terus saya bilang Pak Haji, saya kan udah hampir 7 bulan kok belum tercapai gitu. Udah 7 bulan dia meraktekin ilmu RDAY tapi belum terkabul. Iya, Pak Haji bilang sampai kiamat lo bakal terkabul. Saya bilang tuh sampai kiamat gimana Pak Haji kok bisa gitu. Karena lu harus bahagia dulu, karena lu perhitungan sama Allah. Lu pokoknya jalan-jalan dulu ke luar negeri sana lo. Perhitungan banget sama Allah, bikin hati lu bahagia gitu. Jalan-jalan kemana Pak Haji? Keluar negeri lah bilang gitu. Pak Haji bilang, ya Allah saya kan ini aja nggak ada gitu. Harus keluar negeri, harus beli tiket, harus bikin paspor segala macam, asuransi, hotel segala macam. Terus ya Pak Haji kalau gitu saya pulang dulu deh. Ternyata 2 hari kemudian saya telepon sama bos saya, mantan bos saya, untuk pergi ke Eropa gratis karena istrinya itu yang udah beresin semuanya sakit. Jadi saya gantiin istrinya itu untuk sama keluarganya untuk pergi ke Eropa 45 hari. Jadi pas saya di sana pertama di Swedia, Denmark itu 4 hari, ketujuhnya itu di Jerman di Heidelberg. Jadi malam-malam tuh jam 2 istri saya telepon, "Papa, itu panggilan kita ada yang nawar, berapa harganya?" Saya bilang harga segini dan dia bilang oke, mau tapi cuma DP-nya dulu ya, nanti kalau papa pulang itu dibayar semuanya. Jadi ketika panggilan saya udah 17 tahun gak laku-laku, alhamdulillah laku, dan lakunya itu ketika saya sedang happy-happynya, gak pikiran masalah hutang, gak pikiran masalah keluarga, bayar listrik atau bayar pajak mobil atau uang sekolah anak-anak, dan saya di sana lagi senang dan bener-bener nol, saya lupa sama masalah utang piutang atau permasalahan dan saya lagi bahagianya alhamdulillah
itu terkabul. Karena kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Jadi alhamdulillah itu kejadian waktu saya ketika saya senang, alhamdulillah terkabul. Karena sebetulnya yang kecil-kecil itu seperti bisu itu udah pada pecah gitu. Tapi yang namanya kayak gunung meletus itu yang apa? Gunung Merapi itu belum meletus-meletus, akhirnya pas saya lagi senang-senang itu tiba-tiba meletus. Bahagialah saya karena penantian selama ini terkabul. Ketika hati senang, rezeki datang. Ketika hati sedih, rezekinya pergi. Nah, Bapak sama Ibu bisa gak senang? Minimal sama pasangannya ya dulu. Senang sama pasangannya. Jangan senang sama orang lain. Jangan senang sendiri, tapi senang sama pasangannya. Nah, saran gue gitu. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Caranya apa Pak Haji? Romantis. Pak Haji kalau saya nggak ada pasangan, sewa. Ada bandot di sini. Bandot. Jadi Bapak dan Ibu saya maunya kayak Haji Marco. Pada saat Haji Marco dia senang baru 7 hari. Penggilingan padi yang udah 17 tahun gak laku. Alhamdulillah ada yang beli. Betul? Betul? Betul. 17 tahun gak laku-laku. Iya. Nah Bapak dan Ibu jangan dulu nanya Pak Haji, saya kurang apa ya? Saya udah ini kurang apa ya? Allah nggak mau jawab, yang jawab langsung Haji Marco. Apa jawabnya dari Haji Marco? Kapan-kapan bisa kebayar utang? Kapan-kapan hayat akan terkabul? Mungkin lusa atau di tahun nanti. Pasti hajat pasti terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di hari ini. Kabul ya Bu? Nah, yakin nggak? Jadi harus gembira. Gimana sih Pak Haji ciri-cirinya kalau paling gampang kalau gembira? Bapak kalau mau keluar rumah wajib ngeremes alat kelamin istri. Noet. Ting tong kanan, ting tong kiri. Ibu juga begitu. Pada saat ibu mau keluar dari rumah, remes alat kelamin suami. Tolalet. Nah, gitu. Kalau suami ngeremes punya istri, werek. Berarti nasi uduk udah mau deket ya. Ya kan? Ayo. Benerin Pak Haji nih. Enggak. Enggak, masih ada. Jadi maunya saya, ibu sama bapak bisa gak setiap hari romantis? Bapak coba lihat deh, orang zaman dulu nenek saya anaknya 7, anaknya 12, anaknya 15, anaknya 17. Semuanya sukses, ada yang jadi Kapolda, ada yang jadi Pangdam, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi dirjen. Apa yang dilakukan sama orang tuanya zaman dulu? Ada yang jadi gubernur, anaknya 9, anaknya 10. Apa yang dilakukan sama bapaknya orang tuanya? Gembira. Enggak, kita kan enggak. Anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4. Pikirannya runyam. Enggak boleh. Harus gembira. Bapak paksain di rumah romantis sama istri bisa gak? Ya, Pak Haji kan ada anak-anak di balik pintu. Jadi pintu pura-pura ketutup, Bapak ada di balik pintu. Paling anak-anak ngagetin. Nah, lagi ngapain nih kakek? Lagi kejepit alat kelamin kakek. Ya udah, langsung aja digencet sekalian. Pak Haji nggak nenen, Pak Haji? Nggak nenen. Nenen, ntar habis ini. Soalnya saya punya lagu nenen. Oh ya coba ayo dong, ayo lagu nenen. Dengerin Pak, Bu. 3 kali di dalam 1 hari, coba gunakan untuk nenen.
Yuk kita nenen agar kabul semua hajat. Yuk kita nenen agar hutang-hutang lunas. Ulangin lagi. 3 kali di dalam satu hari. Coba gunakan untuk nenen. Yuk kita nenen agar hajat-hajat terkabul. Yuk kita nenen ajar hutang-hutang lunas. Suaranya agak sember ya, nggak apa-apa ya. Wah, nasi uduk datang Pak Haji. Wow. Baru 2, 5 lagu. Nanti gua kasih isi bonus 50.000. Baru 2. Iya. Lagu yang ketiga. Yuk kita nenen agar hutang-hutang lunas. Terus? Yuk kita nenen agar hajat-hajat terkabul. Iya. Satu hari pastinya 3 kali. Iya. Nenen. Iya. Yang keempat. Wah, yuk kita nenen satu hari 3 kali. Yuk kita nenen agar hutang-hutang lunas. Satu hari pastinya 3 kali. Coba gunakan untuk nenen. Siap Bu Pita? Sekali lagi, yang kelima. Pegang, Lia sama kelima. Ya, kali berapa jatuhnya 10.000 doang. Yang kelima. Yuk kita nenen agar hutang-hutang lunas. Yuk kita nenen agar hajat-hajat terkabul. Satu hari pastinya 3 kali. Coba gunakan untuk nenen. Sip, tepuk tangan dong. Apa? Kurang. Oh kurang. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sip, terkabul. Saya humor ya. Cair ya 10 miliar ya. Cair 10 miliar. Sembuh ya Bu. Cair 10 miliar. Bos, cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Yuk. Besok berenangnya jam 7. Sambil nyanyi. Kan ada itu, ada penyanyinya. Ada Agnes. Ya. Buat Senin. Iya, promosi Haji Marco. Mic-nya cuma 3 ya? Yang kecil ya? Yuk, Haji Marco, promosi Haji Marco. Ya. Bos, makan bos, nasi uduk bos, dibagiin bos, bareng-bareng bos. Silahkan. Vendor tuh. Mas Regi. Cek, 1 cek. Yuk kita nenen satu hari 3 kali. Yuk kita nenen 9 kanan. 9 ya? Terlalu nenen. Sungguh nenen. Memang enak. Cek. Kamera roll action. Apa? 3. Sama mereka 3. Stay tune ya penontonnya, ada info menarik nih dari kita nih seputar biasalah hajat-hajat kabul dengan cepat ya. Oke. Gak usah pakai itu. Hah? Gak boleh. Gak usah. Udah ada ini. Oh siap. Kamera roll action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita close the door alias mengakhiri live streaming ini, ada informasi dari seputar ilmu RDAY guys ya, update terkini tentang bagi Bapak Ibu masih dengan akikah berkah barokah ya, jika ingin
akikah motong B ya di RDAY, langsung aja gaskeun ya. Karena akikah di RDAY itu banyak sekali kelebihannya. Yang pasti mbeknya di RDAY, disembelihnya di RDAY, dijabinnya sama anak-anak yatim RDAY, berkah barokah, diolah juga di RDAY dan dimakan dimakannya sama bersama anak yatim RDAY. di RDAY. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu semua dimanapun berada, para penonton, subscriber, followers semua setia RDAY bisa langsung japri ke nomor Pak Haji Dwi Susanto di nomor 08 78 77 18 16 18 atau bisa ke hotline di 0812 898 234 ya. Ya. Tentunya Bapak Ibu langsung transfer ke nomor rekening Pak Haji di Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri ya. atas nama Pak Haji yaitu Dwi Susanto. Tidak ada nama atau nomor rekening lain selain Bank BCA atas nama Pak Haji Dwi Susanto ya. Atau mau tunai bisa langsung datang ke RDAY, jumpai atau temui petugas pusat informasi di RDAY. Betul. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua yaitu seperti biasa di hari Minggu kita ada pekan berenang bersama anak-anak yatim dengan jumlah ratusan anak yatim akan berenang bersama di kolam renang Totet di daerah Cibening atau Segok. Segok, ya. Bogor, Kabupaten. Ya. Dan tiket masuknya buat pertamu RDAY gratis dan kita bisa berbagi dan bisa sedekah di kolam renang bersama anak yatim juga bisa berenang. Paksain ijab di dalam kolam renang. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini momen yang sangat luar biasa ya. Di mana doa dan ijab dilakukan di RDAY, di luar RDAY berkegiatan ya, karena anak yatim hobinya main air alias berenang. Dikala mereka sedang gembira-gembiranya, happy-happynya, bahagia-bahagianya. Nah, kesempatan kita untuk mengucap hajat. Iya, terutama Mas Rigi, ketika anak-anak yatim main air, kita sedang cair. Artinya cair itu kobul. Betul ya, karena ketika mereka lagi bahagia, luar biasa itu ibarat wifi itu lagi kenceng-kencengnya ya kan. Betul. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin rangkaian ibadah, sedekah sudah dimainkan. Nah, juga Bapak Ibu bareng-bareng sama anak yatim happy bersama memuliakan gitu. Iya, betul. Dan ada lagi acara di itu kalau mau ke kolam berenang, Bapak Ibu datang ke RDAY, Minggu pagi nanti berangkat bareng-bareng, udah disediakan odong-odong eksklusif pakai AC. Betul. Ada juga oplet Simandra, AC itu artinya angin cemriwing dari jendela, cepoi-cepoi. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, jarang-jarang kan naik odong-odong ya, melintas dari RDAY Kandang Embe menuju kolam renang Totet ya. Itu ditontonin warga. Iya. Biasanya yang naik odong-odong kan bocil-bocil. Nah, ini gadis-gadis usia senja, cowok-cowok lolita dan juga jelita. Betul. Oh ya Mas Regi, ingat hari Senin tanggal berapa? Senin tanggal berapa ya? Tanggal 25 hari Senin. Jigo. Ya, tanggal 25 hari Senin kita ada acara lagi di RDAY yaitu memuliakan 500 anak yatim. Bukan di RDAY, di luar RDAY. Iya, dari RDAY. RDAY akan outing, healing. Akan memuliakan anak yatim di daerah Ciapus yaitu di J-Bound. Jadi Ya. ada outbound, nah outboundnya nama tempatnya J-Bound ya, di Edu Park Ciapus. Itu lokasinya nggak jauh dari The Highland ya. Iya, gitu. betul. Pokoknya Bapak Ibu bisa ketik di Google Map J-Bound Edu Park ya, Bogor. Ya, di situ ada banyak sekali permainan. Betul, kegiatan-kegiatan menarik. Anak yatim seperti perlombaan, pokoknya perosotan, ada main air, ada macam segala macam. Pokoknya Bapak Ibu bisa lihat di Google. Ya, lebih lengkapnya lagi. Bertani dan lain sebagainya. Betul. Pokoknya nih bagi Bapak Ibu ya kan. Seperti memberi makan hewan, hewan kambing. Yang B. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin nih ya, apalagi yang lagi pada ada hajat nih. Betul. Terus ngerasa kok saya belum terkabul juga.
Nah, kita nggak ada yang tahu. Iya, bikin hati senang karena udah ada live musik juga. Betul, pokoknya dijamin meriah ya. Iya. Sebisa mungkin Bapak Ibu datang, Iya. ikut paksain dah, ya. Iya. Entah gimana caranya, ya demi mengejar ridhonya Allah. Allah. Dan ibu-ibu bapak-bapak bisa ijab di sana juga. Ya. Dari pagi sampai sore. Itu acaranya dijamin seru. Iya betul. Ya. Dan lanjut lagi di Sabtu depan ya. Tadi kan hari Sabtu pagi udah ada biasa pencerahan eksklusif, Iya, betul. yang mana ada sesi tidak live ya. Bapak Ibu penasaran kan? Itu ngapain aja sih kalau nggak live? Tentunya ada ilmu ya yang sangat luar biasa yang harus Bapak Ibu hadir karena benar-benar kepake ilmunya. Amin. Dijamin nggak menyesal. Amin. Dan yang pasti next di bulan depan Ya, September akan ada rahasia katanya. event yang sangat dahsyat, yang sangat ini sedang di-create ya pokoknya Bapak Ibu 13 September nih Betul. dibuletin dulu kalendernya. 13 September akan ada event yang sangat spektakuler luar biasa. Apa event Gunawan? Hah? Itu mah IPAN. Oh, IPAN. Iya. Ya kan? Kalau event Sarif? Bu, itu aneh. Ya, pokoknya Bapak Ibu. Hari itu apa tuh jatuhnya tuh tanggal 12? Jatuhnya hari Sabtu. Sabtu. Ya, Oke, pokoknya Sabtu. dibunderin dulu kalendernya. Ada sesuatu di RDAY. Berarti dari RDAY. berarti pencerahan bersama Mbak Nadia libur dulu dong. Hah? Libur dulu dong. Tetap, pokoknya nanti bakal seru nanti. Pokoknya bunderin dulu tuh kalendernya. Tanggal 13 ya. Spesial RDAY, Iya, kasih betul. note spesial RDAY. Akan ada apa? Nah, penasaran kan? Iya, penasaran. Masih RHS. Alias rahasia. Rahasia. Yang penting Bapak Ibu ya, yang punya acara di tanggal itu ya, coret dulu. Penasaran kan? Ada apa nih sok-sok rahasia? Nah, ya kan? Tenang. Nanti kita infoin mungkin menjelang hari H. Biar lebih menggelegar. Oh iya, ya. iya. Yang pasti Top Marco punya. Amin, amin, amin. Ada lagi Pak Marco? Udah kayaknya. Udah Iya, ya, dulu, oke. ya. Pokoknya sekali lagi Bapak Ibu ya, buat para penonton setia RDAY selalu ikutin pesan dan arahan Pak Haji ya. Bagi yang belum datang, bagi yang jauh segera merapat, bagi yang merapat mendekat. Gimana? Bagi yang jauh mendekat. Yang jauh merapat. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Yang udah merapat muncrat. Nah. Ya wis. Sekarang kita main air soalnya. Oh iya betul. Ya wis. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lupa tuh, kebanyakan nyanyi tadi. Rogaye main di Empang. Cakep. Iya. Pastinya jangan terburu-buru. Cakep. Di RDAY nanti main di kolam renang. Pastinya harus booking buru-buru. Boleh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bye. Cakep.